Jual diri. Menjual diri adalah sesuatu hal yang wajar dan harus dilakukan di dunia bisnis. Saya Falizul Karnain, kali ini saya akan mencoba berbagi untuk materi yang berhubungan dengan personal branding. Nah, di era digital, personal branding semakin penting sebab HRD, klien, investor, atau calon partner akan mengetikkan nama Anda di Google dan pastinya Anda harus memiliki jejak digital dan pastinya juga Anda harus memenuhi apa saja yang mereka butuhkan. Nah, Anda harus bisa meyakinkan mereka bahwa Anda adalah yang terbaik di bidang yang Anda geluti dan personal branding bisa membantu Anda untuk mewujudkan hal itu. Dan sebelumnya, saya sekali lagi akan mencoba menjelaskan dulu apa itu personal branding. Nah, personal branding adalah proses yang bisa dikatakan menjual diri atau dengan lain hal adalah karir Anda melalui sesuatu atau sebuah citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Nah, citra ini kemudian dapat dipresentasikan lewat berbagai jalur, mulai dari media sosial, blog, situs web pribadi, hingga perilaku di depan umum. Nah, layaknya produk atau jasa, brand personal memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan Anda dapat oleh konsumen ketika berinteraksi dan pastinya kepada si pemilik brand tersebut. Jadi, brand personal yang baik dapat memberikan keuntungan secara dua arah. Nah, selain itu juga pemilik brand personal itu bisa membuat produk atau perusahaan miliknya bisa dikenal lebih luas. Nah, sementara calon konsumen juga bisa merasa lebih percaya diri untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, jadi keuntungan ini juga terbawa keluar perusahaan karena jika perusahaan sukses, citra Anda pun dan diri Anda akan ikut terangkat. Nah, banyak manfaat yang pasti bisa didapat karena brand personal adalah pedang bermata dua. Kenapa saya bisa menyebutkan seperti itu? Karena ketika pribadi seseorang diasosiasikan dengan sesuatu produk atau perusahaan, maka citranya akan baik. Nah, lain halnya bisa berbalik 160 derajat. Kenapa? Karena perusahaan akan turut meningkatkan atau seiring semakin dikenalnya pribadi tersebut, apabila Anda menjadi buruk, maka otomatis orang-orang di sekitar Anda juga terlabelkan seperti itu. Oke, kita ambil contohnya. Sosok Steve Jobs adalah selaku yang selalu dikaitkan dengan keberhasilan Apple. Sementara itu, di sisi lainnya ada sosok yang bisa dikatakan yang selalu dikait-kaitkan dengan kegagalan, yaitu sosok Keiji Inafune. Nah, di sini bisa kita lihat, tentunya pastinya teman-teman semua tidak ingin memiliki citra yang diasosiasikan dengan keburukan, karena itu pastikan bahwa produk dan layanan yang kamu tawarkan memiliki kualitas baik terlebih dahulu juga pastinya sebelum merangkul massa lewat brand personal. Oke, brand personal yang terencana pastinya dapat dipercaya, yang berslogan jadilah dirimu sendiri, tidak bisa diterapkan begitu saja. Karena dalam personal branding sama seperti yang namanya produk yang harus juga menunjukkan citra pribadi yang positif di depan publik. Nah, ini bukan berarti kamu perlu berbohong atau juga bersandiwara, tapi kamu harus tahu kesan seperti apa yang ingin ditampilkan dalam pandangan orang-orang di sekitar Anda. Jadi, apakah kamu ingin dikenal sebagai programmer handal, motivator yang inspiratif, atau fashionista yang pastinya pandai menciptakan tren-tren baru? Nah, temukan kelebihan yang kamu miliki dan tonjolkan karakteristik tersebut dalam konten-konten artikel, foto, video, dan sebagainya. Dan pastinya hasil buatanmu ya. Nah, kita balik lagi. Jadi semakin baik dan banyak konten yang kamu buat, kredibilitasmu dalam bidang terkait juga akan ikut meningkat. Nah, kita balik lagi. Jadi semakin baik dan banyak konten yang kamu buat, kredibilitasmu dalam bidang terkait juga akan ikut meningkat. Banyaklah membuat konten yang sifatnya membantu orang, pasti juga supaya para calon konsumen itu merasakan manfaat langsung ketika terpapar brand personal kamu. Nah, kembangkan kepribadian yang positif. Selain itu juga kepribadian yang positif membangun personal branding
yang sama halnya dengan menjadikan dirimu adalah seorang figur publik. Nah, jadi kepribadianmu adalah aset terbesarmu, jadi kamu harus menjaganya agar selalu tampak baik di muka umum. Nah, oke, sekarang luangkan waktu untuk menghindari acara-acara offline dan bertatap muka dengan orang lain. Di dunia maya, kamu perlu dan bisa dikatakan berinteraksi dengan para konsumen secara reguler, atau mungkin juga misalnya membalas komentar, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Nah, di sini juga harus ditekankan bahwa menjaga perilaku di media sosial mulai dari Facebook, Twitter, atau Instagram, atau media sosial sejatinya adalah ruang publik. Jadi, pastinya yang kamu tulis di sana akan dilihat dan dinilai oleh semua orang. Nah, saat ini mendokumentasikan perilaku media sosial sudah sangat mudah. Jadi, kegagalan menjaga perilaku bisa berkategori juga besar ya, karena di sini yang ditaruhkan adalah kelangsungan atau menjaga agar tidak merusak citra perusahaanmu yang membuat kamu mungkin juga akan kehilangan pekerjaan. Nah, selanjutnya jadilah presentable atau searchable sebagai figur publik. Nah, cepat atau lambat masyarakat pasti akan melihat penampilanmu. Jadi berusahalah dari sekarang selalu tampil layak di depan umum, bahkan meski sebenarnya kamu masih belum sukses, tapi layaknya untuk dimaksudkan bukan berarti harus formal juga ya, tapi ya bisa nyaman untuk dipandang dan dapat menonjolkan keunikan kepribadian kamu. Nah, tampilan layak juga perlu kamu lakukan di dunia maya. Pasanglah foto-foto yang baik di tempat yang sesuai. Bahkan kalau perlu bersuara fotolah dengan fotografer-fotografer profesional. Dan meski pepatah mengatakan bahwa jangan menilai buku dari sampulnya, orang tidak akan menanggapimu dengan serius bila penampilanmu asal-asalan. Nah, di samping itu, penampilan penting untuk membuat dirimu mudah dicari di internet. Nah, ini juga bisa kamu lakukan dengan membuat foto profile di berbagai situs yang punya jangkauan luas. Mulai dari Facebook tadi ya, Line atau Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Selain itu juga setelah kamu bisa menerapkan tadi, pastinya harus dijaga agar citramu di media sosial tetap profesional. Nah, selanjutnya adalah boleh posting-posting hal-hal yang bersifat pribadi sesekali, tapi pastinya sikap profesional akan menambah kekuatan brand personal kamu sendiri. Nah, oke, di tahap selanjutnya adalah gunakan konten outdoor. Nah, di sini untuk membuat kepribadianmu kenal, pastinya konten buatanmu harus menjangkau massa sebanyak-banyaknya. Hal ini bisa dicapai salah satunya dengan cara konten outdoor tadi, yaitu menjalin koneksi dengan orang-orang lain yang bisa membagikan dan mempromosikan konten kamu sendiri. Jadi ada beberapa macam pihak yang bisa kamu ajak bekerja sama. Misalnya tokoh-tokoh pakar yang sudah banyak dikenal dalam bidang yang kamu geluti. Nah, bila kontenmu dibagikan atau mungkin juga dikutip oleh seseorang pakar, namamu akan menjadi lebih dikenal. Nah, sekaligus juga memunculkan kesan bahwa kamu adalah seorang praktisi yang terpercaya. Selanjutnya adalah jalur konten outreach seperti ini biasanya muncul dari kenalan pribadi. Jenis kerjasama yang lainnya misalnya situs media yang menerima artikel atau kebanyakan media tidak menerima artikel atas nama perusahaan kecuali advertorial atau sejenisnya ya. Nah, namun akan dengan senang hati menerima artikel berkualitas atas nama individu atau Touch in Asia Indonesia yang memfasilitasi kerjasama seperti lewat feature community post, atau mungkin juga bisa dikatakan itu menjadi hal yang bisa kamu terapkan untuk tahap membangun brand personal tadi. Selanjutnya adalah networking. Nah, networking dari yang sudah dibangun pastinya bisa bertemu dengan siapa saja, mempunyai visi dan misi yang sama dengan Anda. Jika menemukan orang yang tepat, Anda bisa mengajaknya berkolaborasi adalah satu kunci sukses personal branding Anda. Jadi dengan berkolaborasi, Anda bisa mendapatkan insight baru dan ide baru sampai bahkan karya baru. Bekerja sama dengan partner kolaborasi Anda, dan kolaborasi ini akan menentukan Anda untuk bisa terus berkembang dan tidak stuck di level yang sama.
Tahap selanjutnya adalah buat strategi konten. Portofolio sudah banyak, website sudah ada, media sosial juga sudah ada. Kini waktunya membuat strategi konten. Nah, Anda tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu orang-orang mengunjungi website portofolio Anda. Anda perlu menjemput calon klien untuk menunjukkan profil dan baik di media sosial maupun website. Nah, untuk mencapai hal ini diperlukan strategi konten yang bisa memulai dari blog atau mungkin juga Anda bisa berbagi insight, tips, atau tutorial di bidang yang sama atau mungkin juga hal-hal yang Anda kuasai. Misalnya, Anda adalah seorang graphic designer. Nah, Anda bisa membuat tips memulai karir sebagai graphic designer atau tutorial desain menggunakan tools-tools tertentu. Jadi, dengan membuat konten yang solutif atau menarik, Anda bisa menjaring banyak pembaca. Nah, setelah mengumpulkan banyak pembaca, bukan cuman para pembaca. Jadi konten yang Anda buat berupa tulisan juga bisa, video atau audio berupa podcast dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda mengumpulkan banyak audiens tadi atau orang-orang yang tertarik pada Anda bisa memulai menawari kerjasama atau produk yang Anda jual atau Anda geluti. Nah, selain itu, banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan pada saat Anda memiliki brand personal. Nah, pastinya step tadi bisa membantu Anda untuk lebih profesional di dalam satu bidang, apalagi bidang-bidang yang Anda geluti. Jadi beberapa kiat yang bisa saya berikan atau mungkin saya bisa bagikan hari ini, semoga saja bisa membangun brand personal yang kuat di mata masyarakat. Jadi membangun citra sama seperti bermain peran, kamu juga harus merancang arahan dan mempersiapkan diri di balik layar. Nah, kemudian untuk mengeksekusinya di hadapan publik tentunya. Nah, tak lupa kamu juga harus terus mengevaluasi diri supaya kamu memberikan penampilan lebih baik di masa depan. Nah, jadi manfaat brand personal tidak hanya muncul selama kamu terkait pada satu perusahaan. Nah, meskipun kamu sudah meninggalkan perusahaan itu atau mungkin juga di PHK, perusahaan itu bisa dikatakan tidak akan berpengaruh dengan brand personal kamu. Nah, jadi yang tertinggal di masyarakat pastinya tetap seseorang yang hebat atau mungkin juga motivator handal, dan Anda bisa memanfaatkan itu semua. Karena itu pastinya berusahalah untuk melakukan dan menjadi pribadi yang berkualitas dimanapun kamu berada. Nah, sekian, terima kasih, semoga saja bermanfaat, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih setelah video ini disaksikan sampai habis ya. Kita akan kembali ketemu juga di beberapa video-video edukasi lainnya. Saya Falizul Karnain, terima kasih, selamat menonton dan semoga bermanfaat.